Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi alladina hum hudatul ummah. Amma ba'dah, wala haula wala quwata illa billah. Para santri, putra maupun putri Pondok Pesantren Model Selamat Kendal, khususnya kelas 12, baik SMA PMS maupun unggulan yang sampai saat ini masih berada di rumah. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya yaitu nikmat sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah, ilmu akidah. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya wa shuhada wa salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sallallahu alaihi wasallam anbiya Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu wa sallallahu alaihi wasallam Syekh Abdul Salam wa Sayyidina wa Rabbina wa ashabina wa alibina. Sama-sama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Sebentar lagi SMA akan dilaksanakan PTS, yaitu penilaian tengah semester. Insya Allah kisi-kisi akan dibagikan oleh wali kelas agama masing-masing. Jadi bisa jadi ini pertemuan terakhir di semester 1 sebelum PTS. Terakhir kita membahas mengenai sifat mustahil. Sekarang kita soal akhbirni anil asya'i allati yajuzu suduruha minal maula subhanahu wa ta'ala. Akhbirni, kabarkanlah, ya, kabarkanlah atau ceritakanlah, kabarkanlah ni kepadaku anil asya'i dari sesuatu, dari setiap sesuatu. Asya itu merupakan jamak, mufradnya adalah syai'. Ada istilah syai', ada istilah asya. Kalau syai' itu apa? Mufrad, kalau asya jamak. Allati yajuzu, yang boleh, ya, yang boleh, suduruha, yang boleh apa? Keluarnya kebolehan tersebut. Minal maula, dari pemimpin, atau dalam konteks ini adalah Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Kabarkanlah kepadaku tentang sesuatu yang boleh dilakukan oleh Allah, yang boleh dilakukan, boleh sudurha, dikeluarkan. Artinya itu yang boleh dilakukan minal maula subhanahu wa ta'ala, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kabarkanlah kepadaku tentang sesuatu hal yang boleh dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ini membahas tentang sifat jaiz bagi Allah, sifat yang boleh dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa aja sih sifat jaiz, atau keterangan seperti apa, atau penjelasannya itu bagaimana terkait dengan sifat jaiz atau hal atau sesuatu yang boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawab dia, yaitu fi'lul mumkinati wa tarkuha.
yaitu melakukan sesuatu yang mungkin, ya, melakukan sesuatu yang mungkin watarkuha, untuk ditinggalkan, ya, melakukan sesuatu yang mungkin untuk ditinggalkan, untuk tidak dilakukan, karena Allah mempunyai sifat jaiz, yaitu boleh melakukan dan boleh tidak, yaitu fi'lul mungkinati watarkuha, melakukan sesuatu yang mungkin dan meninggalkannya. Mithlu ayyaj'ala al-insana ghaniyan aw faqiran. Mithlu ayyaj'ala, seperti Allah menjadikan, al-insana, manusia, seperti Allah menjadikan manusia ghaniyan aw faqiran, seperti menjadikan manusia itu kaya atau miskin. Ya, ini penting untuk kita pahami, bahwa Allah itu mempunyai kewenangan, mempunyai hak, karena ini merupakan sifat jaiznya Allah, boleh melakukan dan boleh tidak, terkait dengan menciptakan manusia, menakdirkan manusia menjadi ghaniyan aw faqiran. Manusia itu ditakdirkan untuk kaya atau miskin. Allah mempunyai kehendak. Nah, disinilah contoh daripada sifat jaiz bagi Allah. Hal melakukan sesuatu yang mungkin, ya, melakukan sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya, boleh membuat Allah itu membuat manusia itu miskin ataupun kaya. Nah, terkait dengan miskin dan kaya itu bukan merupakan kelemahan atau kelebihan, ya, bukan merupakan suatu negatif dan positif, bukan. Ketika Allah menjadikan manusia itu kaya, misalnya, bukan berarti Allah itu pasti suka kepada orang tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan orang itu fakir, bukan berarti Allah itu benci kepada mereka. Tidak. Artinya Allah itu mempunyai kewenangan, ya, mempunyai kewenangan untuk menjadikan manusia itu kaya atau miskin. Nah, kaya dan miskin itu sama-sama adalah ujian, Allah memberikan manusia sebagai orang kaya juga itu sebagai ujian. Bagaimana dia membawa rizki atau membawa harta yang telah diberikan oleh Allah. Apakah harta tersebut itu dipergunakan untuk agama, dipergunakan untuk kemajuan agama, untuk pendidikan, untuk hal-hal yang bermanfaat lainnya, atau justru dengan adanya diberikan rizki yang banyak berupa harta yang melimpah, justru dia menjadi jauh kepada Allah. Itu juga menjadi ujian. Begitu juga dengan takdir Allah fakir. Itu juga merupakan ujian. Ketika Allah memberikan kefakiran atau menakdirkan orang itu miskin atau fakir, bagaimanakah dia membawa diri, bagaimanakah dia membawa Islamnya, bagaimana dia membawa akidahnya. Nah, ketika diberi apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun sedikit, sekalipun berupa kefakiran, ketika dia kuat imannya, maka akan menjadi orang-orang atau hamba yang mempunyai makam atau makom tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mempunyai derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga orang kaya, orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaya. Juga ketika dia mampu membawa hartanya demi kemajuan Islam, demi pendidikan, demi kemajuan umat Islam, suka membantu yang lemah, insya Allah maka juga akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya adalah fakir dan miskin itu takdir dari Allah, bukan merupakan positif atau negatif, ya, bukan merupakan jelek atau buruknya, bukan. Ketika kita pahami hal itu, maka ketika kita sebagai orang yang kaya, kita tidak akan sombong karena paham bahwa ini adalah takdir pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang fakir, kita sadar bahwa semuanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanya titipan, dan itu merupakan juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ketika kita tabah, kita kuat, kita faham
utamanya pasti kita akan menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan apapun itu dengan maksimal dan baik. Demikian pertemuan pada kesempatan kali ini, semoga apa yang kita bahas ada berkah dan manfaatnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.